واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل وفي السر والعلن سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi hari ini dengan taufik Allah dapat kembali berkumpul di Masjid Mu'adz bin Jabal. Masjid yang penuh keberkahan ini dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berkahi hari kita, Allah berkahi umur kita, harta kita, Allah berkahi anak-anak dan keluarga kita semua. Pada beberapa kesempatan lampau kita telah menyebutkan tentang berbagai macam fitnah-fitnah yang sekiranya tidak disikapi dengan baik akan mengganggu agama seseorang, bahkan akan menggelincirkannya. Kita telah sebutkan fitnah harta, fitnah anak, pangkat, jabatan. Pagi hari ini kita akan melanjutkan tentang fitnah al-kuffar li ahli Islam, fitnah ujian dari orang-orang yang datang berasal dari orang-orang kafir terhadap kaum muslimin. Fitnatul kufar di ahli Islam, tipu daya mereka terhadap kaum muslimin, upaya mereka untuk menghancurkan kaum muslimin. Kita harus yakin bahwasanya selama-lamanya orang-orang kafir tidak akan pernah rela dengan kita. Walan tarda ankal yahudu walan nasar hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan pernah rela Yahudi, Nasara sampai kalian mengikuti agama mereka. Kalaupun tak sampai mengikuti agama mereka, mengikuti cara beragama mereka. Ya, dan telah kita lihat bagaimana fitnah mereka sehingga kaum muslimin sebagaimana apa yang dikatakan Nabi SAW mulai mengikuti langkah-langkah mereka. Kata Nabi, la tattabi'anna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin. Kalian akan mengikuti jalan-jalan orang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, hingga kalau mereka masuk lubang adab sekalipun kalian akan mengikuti mereka. Siapakah mereka ya Rasulullah? Apakah Yahudi dan Nasara? Kata Nabi, faman, siapa lagi kalau bukan mereka. Nah, tafadhal Ustazana. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala rabi'an fitnatul kuffari li ahli al-islam. Qala ta'ala wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun wa kana rabbuka basira. المسلم في هذه الدنيا يفتتن في دينه من الكفار والمنافقين وأهل البدع والأهواء. Semoga fitnatul kufar di ahli Islam, bencana yang datang daripada orang-orang kufar yang ditimpakan kepada kaum muslimin. Allah berfirman, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan. Kami telah menjadikan sebagian kalian menjadi fitnah bagi yang lain. Ya, fitnah maknanya bisa menjadi adab, petaka, musibah, bencana, dan ujian. Sebagian orang menjadi bencana bagi orang lain, menjadi petaka, menjadi musibah, menjadi ujian bagi orang lain. Kata Allah, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan. Demikianlah kami jadikan sebagian kalian yang menjadi fitnah bagi sebagian lainnya. Atasbirun, apakah kalian mau bersabar? Jalan keluar daripada segala macam fitnah dari mereka ini, siapapun juga, adalah sabar, tetap istiqamah di atas agama Allah. Wa kana rabbuka basira, dan Tuhanmu senantiasa maha melihat hamba-hamba yang tangguh, yang sabar ketika datang gelombang fitnah yang menerpanya. Berkata Abu Islam rahimahullah rahmatan wasi'atan, pengarang kitab kita ini, dia salah seorang Syekh Al-Albani rahimahullah, telah meninggal karena sakit, kalau tak silap karena COVID. Al-muslimu fi hadid dunya yuftatanu fi dinihi. Orang Islam itu di dunia ini pasti senantiasa akan diuji agamanya.
minal kufar wal munafiqin. Ujian itu bisa datang dari orang-orang kafir, dari orang-orang munafik, ahlul bid'ah wal ahwa, datang dari ahlul bid'ah, ya, pengikut hawa nafsu dan seterusnya. Naam. Qala rahimahullah wa min al-amthilati ala dhalika al-awwal an Khabbab ibn al-Arat radhiyallahu anhu qala شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة فقلنا ألا تستنصر لنا ألا تدعو لنا فقال قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه فما يصده ذلك عن دينه والله لا يتمن هذا الأمر حتى يصير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. Inilah contoh fitnah yang disebutkan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang berasal dari orang-orang kufar. Khabbab ibnul Aritti, salah seorang sahabat Nabi, berasal dari golongan budak. Khabbab bin al-Arat ini ketika diketahui oleh tuannya masuk Islam, dia masuk Islam sembunyi-sembunyi, dan dia ahli bertukang dalam membuat besi-besi, pandai besi. Manakala tuannya seorang perempuan ahli Makkah, penduduk kota Makkah. Manakala tuannya tahu dia masuk Islam, maka tuannya datang ke tempat kerjanya. Ya, dia lihat Khabbab sedang memanaskan besi untuk ditempah, karena dia tukang pandai besi, buat senjata dan semacamnya. Maka ketika Khabbab lengah, dia ambil besi yang memerah tersebut, seketika dia pukulkan kepada kepala Khabbab. Ya, maka Khabbab pun menjerit. Bayangkan besi panas dihantamkan ke kepala, apa jadinya kepala. Ya, maka Khabbab datang ke Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengadukan perihal dirinya, siksa yang dia dapatkan. Hal ini terjadi kepada sebagian budak, kepada Bilal bin Rabah, berlaku juga kepada Ammar, kepada orang tuanya Yasir, ibunya Sumayyah, dan sebagian kaum musyrikin, dan sebagian daripada kaum muslimin lainnya. Maka kata Khabbab, syakawna ila Rasulillah SAW, kami mengadu, melapor ke Rasulullah SAW, wa huwa mutawassidun burdatan lahu. Nabi ketika itu sedang berada di bawah naungan Ka'bah, sedang duduk bersandar di atas selendangnya. Wa qulna, kami pun berkata, ala tastansiru lana, ya Rasulullah, tidakkah kau minta untuk kami bantuan, pertolongan dari Allah agar datang? Ala tad'u lana, tidakkah engkau mau mendoakan untuk kami? Khabbab merasa betapa butuhnya bantuan Allah datang, karena dia merasa tak sanggup lagi ujian yang datang bertubi-tubi. Maka dia pun meminta ke Nabi agar mendoakan kepada Allah agar segera ujian ini selesai. Maka Nabi SAW memberitahukan kepada Khabbab, ujian ini belum ada apa-apa. Faqala, maka Nabi berkata, qad kana man qablakum, orang-orang sebelum kalian itu yu'khadhu ar-rajulu fayuhfaru lah, ada yang diambil dari keluarganya, dibuatkan untuknya lubang, fil ardi fayuj'al fiha, masukkan ke dalam lubang tubuhnya, ya, agar tak bisa bergerak kemana-mana. Diikat tangan, kaki diikat, dimasukkan setengah tubuhnya ke dalam lubang. Fayuja'u bil minsyar, kemudian diambillah gergaji. Allahu Akbar. Bayangkan diambil gergaji. Kalau gergaji sekarang sinso itu sebentar aja selesai. Ini gergaji dulu belum ada sinso.
Bayangkan bagaimana orang ini digergaji kepalanya. Wa yudha'u ala ra'sihi fayuj'al nisfain. Digergaji dari atas sampai ke bawah. Bukan kayu yang digergaji, tapi kepala manusia sampai ke badannya terus ke bawah, dibelah dua. Ya. Kata Nabi SAW, wa yumshatu bi amshatil hadidi ma duna lahmihi wa 'azmihi. Ada juga yang dibuatkan untuknya alat, ya, penggaruk agar dengannya dipisahkan antara dagingnya dan tulangnya. Bayangkan, tulang dan daging dipisahkan. Luar biasa. Apa kata Rasulullah? Fama yasudduhu dzalika an dini. Hal itu tidak mengganggu dia, tidak menghalanginya untuk berpegang teguh dari agamanya. Tetap istiqamah, mati di atas tauhid. Ya, wallahi la yutimmannallahu hadzal amra. Nabi Allah, dia akan sempurnakan agama ini kelak. Karena itu, kala itu agama Islam dalam keadaan yang tertindas, kaum muslimin ditindas. Mereka disiksa, diadab, mereka harus sembunyi-sembunyi. Karena itulah Rasulullah janjikan kepada Khabbab, nanti agama ini Allah akan sempurnakan kelak. Hatta yasira ar-rakibu min San'a ila Hadramaut. Nanti orang akan jalan dari San'a, ibu kotanya Yaman dahulu kala, sebelum dibombardir oleh Hutsi. Ya, nanti kan jalan orang dari San'a ke Hadramaut. La yakhafu illallah, dia enggak takut apapun juga. Jalan ini adalah jalan yang penuh dengan perampok-perampok di jalan. Ya, penyamun. Ketika Islam tersebar, seluruhnya aman. Tak ada lagi perampok-perampok. Tak ada bajing loncat. Ya, demi Allah, ini agama nanti Allah akan sempurnakan. Sehingga nanti kau akan lihat orang jalan dari Hadramaut, dari San'a ke Hadramaut. Hadramaut ibu kotanya, ya. Hadramaut salah satu provinsi di Yaman. Akan jalan dari San'a ke Hadramaut, la yakhafu illallah. Dia enggak takut apapun kecuali Allah. Wa dhi'ba ala ghanami, dia enggak takut kecuali serigala-serigala yang memangsa dombanya. Walakinnakum tasta'jilun, tetapi kalian tergesa-gesa. Nabi ajarkan kepada Khabbab bahwasanya pertolongan Allah itu akan datang, tetapi bersabarlah. Ya, kita lihat kondisi kaum muslimin yang menggenaskan di mana-mana. Kadang-kadang muncul pertanyaan di hati, mata nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah? Kata Allah, ala inna nasrallahi qarib, pertolongan Allah itu sudah dekat. Ya, kita diuji dengan berbagai macam ujian. Ya, kadang-kadang terasa ujian itu terlampau lambat. Ya, kapan selesai ujian? Ya, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ketahuilah pertolongan Allah itu sudah dekat. Walakinnakum tastajilun, kalian saja yang tergesa-gesa. Perjuangan ini penuh dengan onak dan duri. Berjalan di atas jalan lurus itu banyak tantangannya. Ya. Oleh karena itulah dibutuhkan kesabaran dan tidak tergesa-gesa, tetap istiqomah. Apa yang datang kepada kita berupa ujian-ujian dalam agama, dalam dakwah, nggak pernah sebanding dengan apa-apa yang diuji dengannya orang-orang sebelum kita. Nah, ini contoh yang pertama, bagaimana orang kafir, ya, benar-benar menjadikan kaum muslimin musuh mereka. Kalau dapat mereka habisi, mereka habisi. Ya, kalau dapat mereka teror, maka teror. Sebagaimana yang kita lihat dimanapun di belahan bumi, kaum muslimin ditindas. Negeri-negeri mereka habis, kekayaannya disedot, harta mereka diambil. Ya, Allah musta'an. Tafadhal. ثم قال رحمه الله في المثال الثاني عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لما نزلنا أرض الحبشة جاورنا بها خير جار النجاشية أمنا على ديننا وعبدنا الله لا نؤذى ولا نسمع شيئا نكره
فلما بلغ ذلك قريشا ائتمروا أن يبعثوا إلى النجاشي فينا رجلين جلدين وأن يهدوا للنجاشي هدايا مما يستطرف من متاع مكة. Hasbuka. Ini sekarang kisah kedua. Bagaimana orang kafir nggak pernah lengah, dia kan pantau terus orang mukmin. Gimana supaya orang mukmin ini habis, binasa, ya murtad, meninggalkan agamanya. Kalau nggak binasa. Kisah tentang perjalanan para sahabat-sahabat Nabi yang hijrah ke negeri Habasyah. Kalau pertanyaan muncul, mengapa mereka hijrah ke negeri Habasyah? Jawabannya, mereka tak bisa menyembah Allah Tabaraka Ta'ala. Seperti Bilal, seperti yang tadi kita sebutkan, Khabbab dan semacamnya, terkhusus para budak-budak. Kemudian orang-orang yang merdeka pun mereka tak bebas menjalankan agamanya, tak bisa mereka menyembah Allah SWT. Sehingga datanglah perintah Nabi mereka untuk berhijrah ke negeri yang dianggap Nabi aman, mencari suaka di sana, perlindungan. Berangkatlah mereka, disuruh Nabi ke negeri Habasyah, menuju Raja Najasyi. Najasyi adalah merupakan nama raja-raja yang menguasai Habasyah. Sebagaimana Fir'aun, nama raja-raja yang menguasai Mesir. Adapun Najasyi ini namanya adalah Ashamah. Ya. Maka Rasulullah perintahkan mereka hijrah. Berangkatlah mereka. Yang pertama rombongannya sekitar 12-an orang. Sampailah mereka di sana. Datang rombongan kedua sekitar 82 orang. Bayangkan dari mana mereka? Mekah. Kemana mereka? Jalan panjang ke Yaman. Kebayangkan saya berangkat naik bus dari Mekah ke Yaman, hampir 30 jam lebih naik bus. Ya, kecepatan rata-rata 120 km per jam. Mereka hijrah 12 orang, bayangkan. Melewati padang pasir 82 orang sampai ke teluk yang paling terdekat menuju ke Ethiopia, ke benua Afrika. Perjalanan ini menyusahkan, sulit ya. Sampai mereka di Afrika, mereka pun menuju ke Habasyah. Ya, Habasyah itu sekarang Ethiopia. Ya, Mogadishu ibu kotanya. Perjalanan panjang. Mengapa mereka ke sana? Membawa agama mereka agar bisa menyembah Allah Jalla wa'ala. Terdengar oleh Quraisy, inilah kisahnya. Kata Ummi Salamah, tatkala kami tiba di negeri Habasyah, ya, kami pun berada di bawah perlindungan Raja Najasyi, sebaik-baik raja yang melindungi kami. Kami pun aman. Kami dapat beragama, dapat menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tak ada yang berani menyakiti kami. Kami tak mendengar apapun orang-orang yang mencela agama kami. Aman, tenang, tentram mereka. Tatkala hal ini sampai ke telinga Quraisy, ada yang hijrah, yang pindah dari keluarga-keluarga mereka. Mereka pun membuat musyawarat, kumpullah mereka. Intinya mereka khawatir kalau dibiarkan lambat laun habis kaum muslimin, pindah ke sana. Mereka ingin mengembalikan orang-orang ini. Mereka utuslah ketika itu 2 orang. Utusan dari Quraisy. Ya. Di antaranya adalah Amr bin As. Kala itu belum masuk Islam. Datanglah 2 orang. Mereka membawa hadiah-hadiah yang banyak dari raja, dari Quraisy. Berarti ada hubungan antara mereka dengan Raja Najasyi, hubungan perdagangan, hubungan ekonomi. Mereka utusan, kedua-duanya duta dari Quraisy, membawa segala harta-harta dan hadiah-hadiah yang akan diberikan kepada Raja Najasyi dan kepada para pendeta-pendetanya sebagai bentuk suap agar dikembalikan kaum muslimin ke negerinya, disiksa, diadab. Ya. Wa an yuhdu lin Najasyi hadaya mimma yustatrafu min mata'i Makkah. Segala macam barang-barang yang berharga di Mekah yang tak ada dimiliki Najasyi dan di Ethiopia mereka bawa. Naam. قالت أم السلمة فخرجنا فقدم على النجاشي ونحن عنده بخير دار وعند خير جار
فلم يبق من بطارقته بطريق إلا دفع إليه هديته قبل أن يكلم النجاشي. Nah, kata beliau, faqadima 'ala Najasyi. Datanglah keduanya ini, duta Quraisy kepada Najasyi. Wa nahnu 'indahu bi khairi darin. Kami berada di negeri yang penuh dengan keselamatan. Wa inda khairi jar. Sempurna kami di bawah perlindungan dia. Falam yabqa min batariqatihi bitriqun illa dafa'a ilaihi hadiyatahu. Tidaklah ada satupun dari para pendeta-pendeta ya yang di istana kecuali kedua-duanya memberikan kepada setiap mereka hadiah-hadiah qabla an yukallima an-Najasyi, sebelum keduanya berbicara langsung dengan Najasyi. Sebelum sampai ke Najasyi semua ya dia siram semua, disogok semua pendeta-pendeta itu semua. Ya, lihatlah bagaimana bencinya mereka. Harta-harta yang mahal-mahal, cindera mata yang mahal-mahal di Mekah diberikan semua kepada para pendeta-pendeta istana bitriq, ya, para orang-orang penting di istana, ya. Sebelum keduanya berbicara kepada Najasyi. Naam. ثم قال لكل بطريق منهم إنه قد صبى إلى بلدك الملك منا غلمان سفهاء فرقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينكم وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنتم وقد بعثنا إلى الملك فيهم أشراف قومهم لتردوهم إليهم فإذا كلمنا الملك فيهم فأشيروا عليه بأن يسلمهم إلينا ولا يكلمهم فإن قومهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم. Berkata Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ummu Salamah kala itu masih berangkat bersama Abu Salamah suaminya. Kemudian Abu Salamah meninggal. Kemudian Ummu Salamah kelak dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Ummu Salamah radhiyallahu anha wa ardhaha, "Falam yabqa min batariqihi bitriqun illa dafa ilaihi hadiyatah." Setiap ya pendeta-pendeta di istana ini yang punya jabatan penting semua disogok, diberikan hadiah sebelum kedua-duanya berbicara langsung dengan Najasyi. Kemudian mereka berkata kepada setiap pendeta-pendeta ini menghasut, dan mereka mengatakan sesungguhnya ada orang-orang yang murtad dari agama kami. Mereka ya datang ke negeri raja ini, yaitu ke negeri Habasyah. Ya, mereka bawa semua orang-orang bodoh, anak-anak bodoh dari negeri kami. Mereka meninggalkan agama kaum mereka, mereka juga nggak ikut agama kalian. Bahkan mereka membawa agama yang aneh, agama bid'ah, agama yang mereka adakan. Kami nggak kenal agama mereka, kalian pun tak kenal. Dan kami adalah merupakan utusan dari mereka kepada raja kalian. Ya, kami dari orang-orang yang mulia. Tujuannya agar kalian mengembalikan semua ya, yang datang kepada kalian ini ke negeri mereka kembali. Ya. Fa idza kallamna al-malika fihim, kalau nanti kami, kata Amr bin As, kalau kami nanti berdialog dengan sang raja tentang mereka, fa asyiru alaihi, maka berilah masukan an yusallimahum ilaina, agar raja mengembalikan kami ke negeri kami, biar kami bawa kembali mereka pulang. Wala yukallimahum, jangan sampai raja berdialog dengan mereka. Takut, Amr bin As takut raja ngajak mereka dialog, habislah hujahnya. Karena kaum muslimin mereka bukan senantiasa berdialog menjelaskan agama mereka yang banyak kesamaannya dengan agama ahlu kitab. Maka mereka bisikkan kepada para pendeta, jangan sampai raja berjumpa mereka, berbicara kepada mereka tentang agama mereka. Fa inna qaumahum a'la bihim ainan. Kaum mereka lebih paham
dari mereka, lebih mengerti dengan apa kesalahan-kesalahan mereka, apa celah-celah mereka. Nah, فقالوا لهم نعم ثم إنهما قربا هداياهم إلى النجاشي فقبلها منهما ثم كلماه فقالا له أيها الملك إنه قد صبا إلى بلدك منا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنت وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردهم إليهم فهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم وعاتبوهم فيه. ya, setelah itu barulah Najasyi ini diajak berdialog dengan dua utusan ini. Ya, di antaranya adalah Amr bin As. Berjumpalah keduanya dengan Raja Najasyi, Ashama. Keduanya pun berkata, Ayuhal Malik, wahai Tuan Raja, innahu qad saba ila baladika minna ghilmanun sufaha. Sungguh telah murtad datang ke negerimu ini orang-orang bodoh kami. Faraqu dina qaumihim. Mereka meninggalkan agama kaum mereka, walam yadkhulu fi dinik. Mereka pun tak ikut agama kalian. Waja'u bidinin mubtada'in. Mereka bawa agama bid'ah baru. La na'rifu nahnu wa la anta. Agama yang tak kami kenal, engkau pun tak kenal. Wa qad ba'athna ilaika fihim asyrafa qaumihim. Kami utusan orang-orang mulia dari kaum kami untuk menjemput mereka. Min abaihim. Kami utusan daripada orang tua mereka. Wa amamihim wa asyairihim. Kami utusan daripada kerabat mereka, paman-paman mereka, famili-famili mereka. Litaruddahum ilaihim. Agar ini semua dikembalikan lagi kepada keluarganya. Fahum a'la bihim ainan. Mereka lebih tinggi kedudukannya daripada orang-orang bodoh ini. Wa a'lam. Mereka lebih tahu bima abu alaihim. Di mana kesalahan orang-orang bodoh ini. Wa atabuhum fihi. Mengapa mereka mencela orang-orang bodoh ini. Sebelumnya diberikannya kepada Najasyi hadiah-hadiah. Ya, Raja Najasyi pun menerima hadiah tersebut. Tetapi Najasyi tak mau begitu saja menerima informasi sepihak. Dia raja yang bijak. Ya, naam. قالت أم سلمة ولم يكن شيء أبغض إلى عبد الله بن أبي ربيعة وأمر بن العاص من أن يسمع النجاشي كلامهم. Ya, berkata Ummu Salamah, walam yakun syai'un abghadu ila Abdullah bin Abi Rabi'ah. Tidaklah ada yang lebih dibenci oleh Abdullah bin Abi Rabi'ah. Ini utusan yang diberangkatkan ke sana. Abdullah bin Abi Rabi'ah dan Ammar bin As. Mereka tidak ada perkara yang paling mereka benci kecuali bila Najasyi sempat mendengar perkataan kaum muslimin. Dia ingin agar Najasyi langsung beri keputusan. Jangan sampai dialog berbicara dengan kaum muslimin. Kenapa? Mereka tahu betapa kuatnya kaum muslimin kalau membacakan wahyu mempengaruhi Najasyi. Ya, karena kelak Najasyi akan seketika masuk Islam ketika dibacakan surat Maryam. Ya, maka mereka berupaya menghalangi jangan sampai ke Najasyi informasi tentang Islam. Jadi Islam yang benar ini kawan-kawan sekalian, setiap musuh-musuh Islam berupaya supaya ini Islam yang lurus ini jangan sampai kepada manusia. Itulah yang mereka halang-halangi. Mengapa sebagian daripada dai-dai yang menerangkan tentang kemurnian Islam dihalangi? Ya, buat kajian digusur, buat kajian dibarkan. Mengapa? Jawabannya supaya nggak sampai kepada orang Islam yang hakiki ini. Ya, agar orang mengamalkan Islam turun-temurun yang sudah bercampur baur dengan adat istiadat, dengan bid'ah, dengan khurafat, dengan kesyirikan, supaya tetap langgeng kedudukan orang-orang yang dianggap ulama ini. Untuk menjaga kedudukan mereka, untuk menjaga wibawa mereka agar jangan pindah umat, maka mereka provokasi orang-orang bodoh untuk menghalangi sampainya agama ini.
Allahu Akbar. Ya. Kalau dahulu orang-orang kafir yang menghalangi supaya tak sampai dakwah ini ke yang lain. Sekarang orang-orang Islam sendiri. Ya, tapi orang-orang Islam yang tersesat jalan, tak ingin orang dengar dakwah ini. Tapi Allah sampaikan juga dakwah ini. Tak bisa melalui kajian yang langsung face to face ketemuan, mereka ambil daripada berbagai macam sarana. Potongan-potongan video dari jejaring sosial, tersebar dakwah ini. Subhanallah. Ya. Jadi itu yang mereka buat. Ya. Jadi yang paling dibenci oleh Abdullah bin Abi Rabi'ah dan Amr bin As, jangan sampai Najasyi ketemu langsung mereka dialog. Naam. فقالت بطارقته حوله صدق أيها الملك قومهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم فأسلمهم إليهما فليرداهم إلى بلادهم وقومهم. Maka seketika para bitrik, ya, para petinggi-petinggi istana ya, dari kaum Nasara ini yang semuanya sudah sudah disuap, ya. Seketika mereka berbicara langsung ke raja, ya. Sadaqa ayyuhal malik, wahai raja, benar apa yang dikatakan dua utusan ini. Mereka itu lebih paham, mereka lebih cerdas daripada orang-orang bodoh ini. Dengan apa yang mereka yakini, serahkan saja mereka kepada keduanya agar dibawa ke negeri mereka kembali. Allahu Akbar. Inilah orang kalau udah kena suap kalau udah kena suap semacam ini, sesuai dengan pesanan, ya, udah disorong hadiah-hadiah, mereka pun diam semua. Jadi budaya suap menyuap ini ternyata bukan baru, tapi budaya yang sudah, ya, klasik dari zaman ke zaman untuk memuluskan segala macam kejahatan mereka. Suap, siram, kasih mereka. Nah. قالت أم سلمة فغضب النجاشي ثم قال لا هيم الله أي لا والله إذن لا أسلمهم إليهما ولا أكاد قوما جاوروني ونزلوا بلادي واختاروني على من سواي حتى أدعوهم فأسألهم ما يقول هذان في أمرهم فإن كانوا كما يقولون أسلمتهم إليهما ورددتهم إلى قومهم وإن كانوا على غير ذلك منعتهم منهما وأحسنت جوارهم ما جاوروني. Maka marahlah Najasyi ketika para petinggi istana yang dari golongan kaum Nasara ini berkata demikian, agar Najasyi langsung action, langsung mengeluarkan perintah, udah pulangkan saja. Ya. Najasyi marah, dia berkata la hayyullah ay la wallahi, demi Allah sekali-kali tidak, idzan la uslimuhum ilaihima, tak akan mungkin kuserahkan mereka langsung kepada keduanya. Wala akadu qauman jawaruni, mereka datang kemari minta perlindungan, cari suaka, wa nazalu biladi, mereka menjadi tamu di negeriku ini, wakhtaruni ala man siwaya, mereka pilih aku untuk dapat suaka, bukan yang lain. Hatta ad'uahum, aku panggil dulu mereka, fa asalum, aku mau cek kebenaran ini, akan tanya kepada mereka, ma yaqulu hadzani fi amrihim, benar enggak apa yang diucapkan dua utusan ini tentang mereka. Mereka adalah orang-orang yang murtad, meninggalkan agama lama mereka, sesat buat agama baru, enggak masuk agama kamu wahai raja. Mereka pun meninggalkan agama nenek moyang mereka. Aku mau tanya, ya, fa in kanu kama yaqulun, kalau benar apa yang mereka yakini itu memang benar sebagaimana dikatakan, aslamtuhum ilaihima, baru kuserahkan kedua-duanya, waradatuhum ila qaumi, baru kukembalikan kepada kaum mereka. Wa in kanu ala ghairi dzalik, kalau tak benar semua yang dikatakan tentang mereka, aku akan menahan mereka di sini, mana'atuhum minhuma, enggak aku berikan mereka dibawa oleh keduanya, wa ahsantu jiwarahum ma jawaruni, aku akan berbuat baik melindungi mereka selama mereka di sini. Inilah raja yang bijak, dia enggak mau dengar sepihak. Subhanallah, ya. Dalam segala bab banyak orang menyimpang kalau dengar sepihak, enggak mau dengar daripada kedua belah pihak.
Ya, sampai-sampai Allah mencela Nabiullah Daud alaihissalam. Tiba-tiba di hadapannya ada dua orang yang berseteru. Yang satu mengadu bahwasanya dia punya seekor kambing yang digabungkan menjadi 100 ekor kambing, kawannya punya 99. Mereka berserikat. Yang punya 99 kambing ini mengambil kambing yang satu ini, digabungkannya menjadi miliknya. Maka dia datang minta keputusan. Seketika Daud memutuskan tanpa menanya daripada orang yang kedua. Dia berkata, laqad zalamaka bisu'ali na'jatika ila ni'ajih. Kau sudah buat zalim, bagaimana kau ambil bagian kambing miliknya kau gabungkan menjadi milikmu. Padahal Daud belum lagi bertanya kepada orang bersangkutan. Maka Allah mencela Daud, maka Daud pun menyesal. Karena itulah bila mana seorang datang membawa matanya yang keluar, dia berkata, wahai hakim, ini mataku dikeluarkan oleh si fulan. Jangan langsung putuskan, tanya dulu, kumpulkan dua-dua. Itulah pesan Umar kepada para qadhi-qadhinya, di antaranya Ali. Kata Umar, kalau andai kata datang berselisih, jangan kau jatuhkan putusan sampai kau dengar dari dua-dua dahulu. Begitu seharusnya. Kembali kepada kisah ini, maka raja tak mau begitu saja, dia harus cek terlebih dahulu. Naam. Qalat Ummu Salamah, thumma arsala ila ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fada'ahum, falamma ja'ahum rasuluhu ijtama'u, thumma qala ba'duhum li ba'din ma taquluna lirrajuli idza ji'tumuhu, qalu naqulu wallahi ma 'alimna وما أمرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم كائن في ذلك ما هو كائن. Kemudian Najasyi pun memanggil mereka, dikirim seorang utusan, memanggil semua sahabat-sahabat Nabi. Ya, tatkala datang utusan Najasyi tersebut, sahabat-sahabat sebelum datang ke Najasyi mereka pun kumpul dulu. Mereka musyawarah, ini apa mau kita bilang nanti kok ditanya ini? Subhanallah. Berkata Ja'far kala itu, wallahi ma'alimna. Kita bilang apa yang kita ketahui, jangan kita karang-karang. Wa ma'amara nabi nabiyuna. Kita katakan saja apa yang diperintahkan Nabi kita, jangan sembunyi-sembunyikan. Kain fi dzalika ma huwa kain. Biarlah terjadi apapun yang terjadi. Kita katakan yang benar, jujur kita. Luar biasa. As-sarahatu rahatun. Jujur itu melapangkan dada. Banyak orang mengira jujur itu akan membuat dia sempit, membuat dia akan terzalimi, membuat dia akan tersakiti. Tapi mereka yakin. Mereka berkata, kita katakan saja apa adanya. Adanya apa, itu yang kita katakan. Naam. فلما جاءوه وقد دعا النجاشي أساقفته فنشروا مصاحفهم حوله سألهم فقال ما هذا الدين الذي فارقتهم فيه قومكم ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا في ديني ولا دين أحد من هذه الأمم. Ya, maka mereka pun ditemukan dengan raja, dipanggillah mereka. Ya. Maka Najasyi mengumpulkan asaqifatahu, uskup-uskupnya, mengumpulkan pembesar-pembesar agamanya. Ya, adapun para bitrik, para petinggi istana semua sudah disuap. Dipanggillah para pembesar-pembesar uskup-uskupnya. Ya. Ini uskup asaqifah, gelar untuk orang yang punya jabatan tertinggi dalam hal agama. Uskup asaqifah. Sekarang juga disebut apa? Uskup. Dikumpulkan Najasyi, mereka semua bawa kitab-kitabnya, mereka bentangkan kitab-kitabnya. Subhanallah. Sa'alahum, maka Najasyi pun bertanya kepada mereka, ma hadzal dinul ladzi faraqtum fihi qaumakum. Agama kalian ini apa sebenarnya? Agama yang dengan itu kan tinggalkan kaum kalian. Walam tadkhulu fi dini, kalian pun juga ikut agamaku. Wala din ahadin min hadhil umam, kalian enggak ikut agama manapun juga. Kan bawa apa sebenarnya agama yang kalian yakini ini, yang kalian bawa ini? Kalian tinggalkan kaum kalian, enggak ikut agamaku, enggak ikut agama lain yang ku ketahui di bumi ini. Ya. Naam. قالت أم سلمة فكان الذي كلمه جعفر بن أبي طالب فقال له أيها الملك
كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف فكنا على ذلك حيث بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نحن نعبد وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام. Nah, maka seketika kata Ummu Salamah, yang menjawab adalah Ja'far bin Abi Thalib. Ini yang menjawabnya Ja'far bin Abi Thalib. Ya. Anaknya Abu Thalib. Anaknya Abu Thalib itu ada Ja'far bin Abi Thalib, ada Ali, ada Aqil, dan ada Thalib. 4 anaknya Abu Thalib. Thalib dikatakan nggak masuk Islam. Aqil masuk Islam. Ja'far masuk Islam. Ali masuk Islam. Ja'far bin Abi Thalib terbunuh pada perang Mu'tah. Ja'far ini begitu mirip dengan Nabi SAW. Maka Ja'far bin Abi Thalib ini pun menjawab, Ayuhal Malik, wahai Raja, kunna qauman ahl jahiliyah, dahu ahl jahiliyah. Kami dulu adalah orang-orang dalam masa jahiliyah, na'budul asnam. Kami menyembah patung-patung, wa na'kul maitah. Kami memakan bangkai, wa na'til fawahish. Kami mengerjakan segala perbuatan keji, zina dan semacamnya. Wa naqta'ul arham. Dulu kami memutuskan silaturahmi. Wa nusi'ul jiwar, kami berbuat buruk kepada tetangga. Wa ya'kul qawiyyu minna dhaif, yang kuat memangsa yang lemah. Fa kunna ala dhalik. Begitulah kondisi kami kala itu. Haitsu ba'atsallahu ilaina rasulan. Kemudian Allah kirimlah kepada kami seorang rasul yang minna, kami, dari kami sendiri. Na'rifu nasabah, kami kenal nasabnya, kami kenal bagaimana jalur keturunannya. Wa sidqahu, kami kenal kejujurannya. Wa amanatahu, kami mengenal amanahnya. Dia tak pernah dusta, dia tak pernah berkhianat. Nasabnya mulia. Wa afafahu, dia senantiasa menjaga kesucian dirinya agar tidak dilecehkan orang. Fada'ana ilallah linuwahidahu. Dia serukan kami kepada kami agama agar kami menyembah Allah semata. Wa na'budahu wa nakhla'a ma kunna nahnu na'budu abauna min dunihi minal hijarah. Dia suruh kami meninggalkan sesembahan kami yang kami sembah dari batu-batuan wal authan, berhala-berhala. Dia ajak kami menyembah Allah yang Tuhan yang satu. Dia ajak kami meninggalkan segala sesembahan dari selain Allah berupa batu-batu, kayu-kayu, berhala-berhala. Dan kami mengenalnya sejak kecil. Kami kenal nasabnya, kejujurannya, amanahnya, sifat ifahnya, menjaga kehormatan dirinya. Bahkan wa amarna bisidqil hadits, dia suruh kami jujur. Inilah kami jujur sekarang. Wa da'il amanah, dia suruh kami menjalankan amanah kepada yang berhak sampaikan padanya amanah. Wa silaturrahim, dia suruh kami menyambung silaturrahmi. Wa husni aljiwar, dia suruh kami berbuat baik kepada para tetangga. Wal kaffi 'anil maharim wa dima, dia suruh kami menjauhi semua yang diharamkan, tidak menumpahkan darah. Wa nahana 'anil fawahish wa qawliz zur, dia larang kami berbuat keji, berzina. Dia larang kami berkata-kata dusta. Wa akli mal yatim, dia larang kami memakan harta anak yatim. Wa qadfil muhsanat, dia larang kami menuduh perempuan baik-baik berzina. Wa amarna an na'budallaha wahdah, perintahnya kepada kami agar kami menyembah Allah semata, la nusyrik bihi syai'an, kami tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Wa amarna bis salati waz zakati wassiyam, dia perintahkan kami salat, membayar zakat, memerintahkan kami berpuasa. Dia sampaikan semua apa yang diperintahkan Nabi yang sampai kepada mereka. Allahu Akbar. Demi Allah, kalaulah agama ini benar sampai jalannya tepat kepada orang-orang nggak menolaknya.
Islam ini masalahnya dicemarkan, dibuat seolah-olah jelek, agama teroris, agama barbar. Kalaulah akidah Islam sampai ke mereka dengan dalil benar, maka akan berbondong-bondong orang memilih Islam. Nggak ada yang lain yang dipilih. Tak ada pilihan lain. Ketika terjadi perang Teluk tahun 91, ya, tentara Amerika itu diberangkatkan ke Saudi, ke perbatasan. Ya. Banyak tentara-tentara yang masuk Islam, banyak, luar biasa. Mengapa? Sampai ke mereka Islam yang benar. Sebagian mereka, ya ada yang dari negara-negara Eropa sana dipekerjakan, berangkat, ada yang dari Inggris berangkat ke Jeddah. Itu tujuan pekerjaan. Sampai di sana berinteraksi dengan kaum muslimin, lihat agama mereka, akhirnya masuk Islam. Ya, subhanallah. Karena itulah salafus saleh mengatakan sekiranya Abdullah bin Mas'ud menyampaikan agama ini sampai ke Dailam, sampai ke orang-orang Romawi, sampai ke orang Persia, mereka dengar penyampaian Abdullah bin Mas'ud, pasti mereka akan masuk Islam. Ini agama luar biasa. Tapi yang sampai ke mereka yang aneh-aneh. Yang sampai ke mereka tarikat sufi, Tuhan menyatu dengan hamba, itu yang sampai. Ya, joget-joget ketika menyembah Tuhan, goyang-goyang kepala, loncat-loncat, ada yang kontak-kontak. Itu yang sampai ke mereka. Yang sampai ke mereka ngusap-ngusap nisan. Nah, itu ada yang baru meninggal, salah seorang mu'allaf, Ustaz Yahya rahimahullah rahmatan wasi'atan. Tahu ya? Apa dia bilang? Aku berdakwah satu tempat. Berkata Pak Kiai, Ustaz, itu ada wali meninggal, datang ke sana minta. Apa dia bilang? Suruh aku kembali kafir setelah aku masuk Islam. Bayangkan itu, agamanya, logikanya bagus. Kok suruh aku minta kepada orang mati setelah aku dari kafir aku masuk Islam? Payah orang Islam nih, kata dia. Yang banyak yang payah. Subhanallah. Ya. Inilah yang kalaulah agama yang kita sampaikan ini hak sampai ke orang semua dengan jalan yang benar, gak ada yang namanya orang-orang itu menentang. Agama bagus semua kok. Ya. Tapi yang ada Wahabi. Ya. Allahu Akbar. Naam. Qalat Ummu Salamah fa'addada alaihi umur al-Islam فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئا وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل لنا فعدا علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث فلما قهرونا وظلمونا وشقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلدك واخترناك على من سواك ورغبنا في جوارك ورجونا أن لا نظلم عندك أيها الملك أن لا نظلم عندك أيها الملك. Maka berkata Ummu Salamah, fa'addada alaihi umur Islam. Maka Ja'far bin Abi Thalib menyebutkan berbagai macam perkara-perkara dalam agama Islam. Fasaddaqnahu. Kata Ja'far, kami pun membenarkan semua yang dikatakan Nabi kami. Wa amanna bih, kami imani. Wa taba'nahu, kami ikuti dia. Ala ma ja'bih, dengan apa yang dia bawa. Fa'abadna Allah wahdah, kami pun menyembah Allah semata. Falam nusyrik bi syai'an, kami tidak menyekutukan dia dengan apapun juga. Wa harramna ma harram alaina, apa yang diharamkan kami haramkan pula. Wa ahlalna ma halalana, apa yang dihalalkan kami halalkan. Fa'ada alaina qaumuna, dengan sebab itulah kaum kami melampaui batas kepada kami, menzalimi kami. Fa'adzabuna, mereka menyiksa kami. Wa fatanuna an dinina, mereka ingin memalingkan kami dari agama kami ini. Liyarudduna ila ibadatil awthan min ibadatillah, mereka ingin kami kembali menyembah berhala-berhala dengan meninggalkan Allah. Wa an nastahilla ma kunna nastahil minal khaba'ith,
Mereka ingin kami kembali menghalalkan apa-apa yang diharamkan dari perkara-perkara keji. Falamma qaharuna wa zalamuna, tatkala mereka paksa kami, mereka zalimi kami, wa syaqqu alaina, mereka berbuat perbuatan yang buruk kepada kami, halu bainana wa baina dinina, mereka menghalang kami untuk beragama, kharajna ila baladika, kami pun datang ke negerimu ini, wakhtarnaka, kami pun memilihmu, ala man siwaka, dari yang lain-lain, warghibna fi jiwarik, kami senang di bawah perlindunganmu, warajawna an la nudlama indaka ayyuhal malik, kami berharap jangan sampai ada yang menzalimi kami di sini wahai raja. Apa kata Raja Najasyi? Demi Allah, kalian tidak akan kubiarkan kembalikan kepada mereka. Kata Najasyi, siapapun yang coba ganggu kalian dengan agama kalian, maka siap-siap berhadapan denganku. Subhanallah. Bubarlah majlis. Senang kaum muslimin, mereka selamat. Berkata Ammar bin As kepada Abdullah bin Abi Rabi'ah, demi Allah besok akan ku datangkan mereka kembali. Aku akan sebutkan kepada Raja Najasyi bagaimana sikap mereka terhadap Isa. Ini menunjukkan kepada kita Ammar ini tahu Islam. Ammar bin As, karena itulah akhirnya dia masuk Islam. Ya, hari ini mereka selamat, besok mereka enggak selamat. Akan kuadukan kepada Najasyi bagaimana mereka, keyakinan mereka terhadap Isa. Dia tahu orang Nasara itu menyembah Isa. Sementara orang Islam tidak menyembah Isa, mengatakan Isa sebagai Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Datang kepada Najasyi, datang kembali Ammar bin As kepada Najasyi, ya Najasyi, kau tanyakanlah kepada mereka tentang Isa Tuhan kalian akan sembah. Apa kata mereka? Biar kau tahu betapa buruknya agama mereka. Subhanallah. Datang lagi utusan mengatakan kalian dipanggil raja. Kembali mereka kalian akan ditanyakan tentang isu Isa bin Maryam. Bagaimana persepsi agama kalian? Kumpul kembali Ja'far dengan kawan-kawannya. Apa mau kita bilang nih? Berkata kawan-kawannya, udah kita bilang aja apa kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa takut? Ya. Dipanggillah ketika itu kembali Ja'far dan kaum muslimin, ditanyakan tentang Isa itu bagaimana persepsi kalian. Dia katakan, wahai raja, kami tak bisa jawab, tapi kami akan bacakan wahyu Tuhan kami menyebutkan tentang Isa dan bundanya Maryam. Dibacakanlah oleh Ja'far bin Abi Thalib surat Maryam secara utuh. Allahu Akbar. Bagaimana Maryam yang hamil, bagaimana dia meninggalkan orang-orang, bagaimana dia melahirkan, bagaimana Isa ketika dibawa oleh ibunya berjumpa Bani Israel, bagaimana Isa berkata, aku ini adalah hamba Allah, Isa yang masih orang berbicara. Ya, sampai akhir. Apa katanya? Seketika Najasyi turun dari singgasananya, demi Allah, apa yang kalian katakan itu, wahyu itu, itulah sebenar-benarnya yang datang kepada Isa, dia benarkan. Karena itulah akhirnya Raja Najasyi masuk Islam. Tetapi Najasyi tidak permaklumkan keislamannya. Dia khawatir dengan kaumnya. Dia sembunyikan keislamannya. Dia beragama Islam, mengimani Muhammad SAW. Ya. Baik hubungannya dengan Rasulullah, diakui kerasulan Muhammad SAW. Bahkan Rasulullah yang meminta dia sebagai wakil untuk melamar bagi Rasulullah Ummu Habibah Ramlah binti Abi Sufyan. Ketika suaminya sudah tak ada lagi, dia menjanda, maka Rasulullah minta agar Raja Najasyi meminang untuk Rasulullah SAW dan membuat akad untuk Rasulullah dengan Ummu Habibah. Karena itulah ketika Najasyi meninggal, kaumnya tak tahu dia itu masuk Islam. Ya. Maka Rasulullah ajak para sahabat-sahabat untuk berdiri salat. Dibuatlah 3 saf, mereka pun salat. Ya, salat apa namanya? Salat ghaib. Inilah asal muasal salat ghaib. Rasulullah meninggalkan Najasyi pada waktu dia meninggal. Subhanallah. Jadi begini ikhwati fillah rahimakumullah, bagaimana orang-orang kafir itu tidak akan pernah mereka rela dengan apa yang kita yakini sampai kita keluar daripada agama ini, mengikuti agama mereka. La haula wala quwwata illa billah. Ya.
Jam berapa udah? Udah jam 6. Demikian dahulu jemaah yang milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada satu kisah lagi, itu masih panjang. Insyaallah kita akan baca di kesempatan yang akan datang. Bagaimana orang-orang kafir tak pernah mereka itu diam terhadap apa yang kita buat. Mereka pantau terus. Ya, banyak kisah-kisah. Ya, bagaimana mereka selalu mengamati kita. Jangan dikira mereka lengah lalai, enggak. Ya. Pasti mereka ingin memurtadkan kita semua. Ya. Karena Allah yang menciptakan mereka, Allah beritahukan, kita wajib mengimani. Demikian kajian kita pagi hari ini, kita padakan sampai di sini. Wallahul musta'an, wala haula wala quwata illa billah. Semoga Allah menjaga kita dengan agama ini. Semoga Allah selamatkan kita dari segala fitnah yang menghalangi kita menyembah Allah. Baik berupa fitnah harta, fitnah tahta, fitnah wanita, fitnah kaum musyrikin, fitnah al-bid'ah dan semacamnya. Semoga Allah mendengarkan doa-doa kita dan mengabulkan doa-doa kita. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Kalau ada yang bertanya, tafadhal. Silahkan yang ada pertanyaan. Kelihatannya nggak ada ya. Biasanya ada selalu. Hari ini nggak ada. Alhamdulillah. Sedang merenungi tentang fitnah ya. Fitnah kaum kafirin. Tak ada masalah. Semoga Allah mudahkan kita untuk tetap istiqamah. Berjumpa kembali kesempatan akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.